Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Jessica dari program bola, ya, mengenai event yang namanya Street Child World Cup. Ya, itu eh, kira-kira apa tuh Street Child World Cup? Oke, jadi Street Child World Cup adalah sebuah event internasional untuk mengumpulkan anak-anak di seluruh dunia. Nah, anak-anaknya ini memang anak-anak yang kalau mereka punya terminologi itu street connected children atau anak-anak yang terhubung dengan jalan. Kalau Ya. di Indonesia mungkin gampangnya anak jalanan. Oh, anak jalanan ya. Ya, nah ini mereka menggunakan sepak bola sebagai sebuah media atau alat untuk mengumpulkan suara-suara anak-anak tersebut sih, suara mengenai bagaimana hak dan perlindungannya mereka seperti itu. Dan gak cuman itu juga mereka ada konferensinya juga, kemudian ada juga penampilan budaya ataupun hasil karya seni anak-anak yang ikutan dalam event tersebut. Jadi nggak hanya sepak bola ya, tapi ada kayak art performance tadi ya, Betul. sama ada konferensi anak ya digabung dengan acara itu ya. Itu tuh justru yang bagian paling pentingnya tuh di situ ya gitu, karena anak-anak ini bisa menyuarakan pendapat mereka, hak-hak mereka juga gitu. Oke. Mewakili teman-teman dari negaranya. Kalau latar belakang pendirian atau pelaksanaan Street Child World Cup ini, apakah ada lembaga yang memprakarsai gitu? Jadi Street Child World Cup ini sebenarnya diinisiasi oleh satu lembaga, basisnya mereka memang di Cambridge, Inggris, namanya Street Child United. Jadi asal mulanya itu di tahun 2010, waktu itu kalau nggak salah Piala Dunianya di Afrika Selatan gitu. Oke, ya 2010 ya. Kemudian ketika di Afrika Selatan itu menjelang Piala Dunia terjadi sebuah bukan insiden ya, tapi ada satu peristiwa di mana anak-anak yang hidup di jalan waktu itu memang diamankan lah oleh aparat begitu kan, karena dianggap mengganggu ketertiban sosial seperti itu. Oh, ini kejadiannya di Afrika. Di Afrika Selatan waktu itu ya, ketika itu memang mereka jadi tuan rumah kan. Yeah. Jadi mungkin untuk memperindah ya bahasanya. Jadi supaya situasinya lebih kondusif gitu, mereka diamankan. Namun ada sebagian orang yang merasa itu tindakan yang represif gitu kan. Betul. Kenapa anak-anak ini kan tidak berbuat kriminal gitu. Mereka mungkin di jalan gitu tapi tidak berbuat kriminal gitu, sehingga akhirnya para relawan ini tuh berkumpul, terus mereka mencoba untuk ya udah deh daripada anak-anak ini ditangkap gitu kan, itu tidak manusiawi juga. Dan mereka juga tidak berbuat kriminal, terus kita buatin event nih supaya anak-anak ini ngumpul aja di satu tempat, terus mereka bisa tetap terlindungi, aman gitu, dan tidak dianggap mengganggu ketertiban umum lah gitu. Oh gitu ya, jadi itu ya latar belakang pendirian atau pelaksanaan event SCWC itu ya. 2010 waktu itu di Durban kalau nggak salah. Dan jadi dia setiap menjelang Piala Dunia event ini diadakan atau? Pada akhirnya seperti itu sih gitu, karena ya yang awal mulanya kan memang juga ketika akan menjelang Piala Dunia ya. Gitu. Memang pada awalnya seperti itu, kemudian di 2010 sih kalau nggak salah negara yang ikutan nggak banyak ya, cuma ada 8 negara waktu itu. Yang juara kalau nggak salah dari India, juara dari India, ya. Dan kayak sebenarnya mereka football sih ya pakainya, soccer lah, sepak bola. Cuman waktu itu kalau nggak salah tempatnya juga masih indoor, jadi agak-agak mirip futsal sebenarnya. Oh iya. Tapi sebenarnya dia mini soccer ya. Mini soccer. 7 lawan 7 seperti itu. Nah kalau program bola sendiri nih atau yayasan KDM ya, ini pertama kali ikut tuh bagaimana gitu? Oh ya, jadi kita tuh 2014 waktu itu kan ada Street Child World Cup di Brazil ya, sama menjelang Piala Dunia di Brazil kan waktu itu. Cuman 2014 itu sebenarnya KDM belum masuk sebagai lembaga yang mendaftar gitu loh. Jadi mereka kan punya sistem pendaftaran di mana yang mendaftar itu memang harus organisasi sosial atau organisasi kemanusiaan. Oh iya, ada standarnya sendiri. Betul, bukan akademi. Bukan akademi. Justru kalau akademi nanti dia kehilangan value, kehilangan makna dari acara. Ya karena itu ya anak jalanan itu ya, mengumpulkan anak jalanan. Ya benar.
Jadi kalau keterlibatan KDM sendiri waktu 2014 itu kita karena waktu itu yang mendaftarkan diri adalah dari yayasan namanya Transmuda Energi Nusantara atau TEN. Nah, mereka memang organisasi sosial tetapi tidak punya pengalaman lah bekerja atau melayani anak-anak jalanan seperti itu, sehingga mereka membutuhkan partner untuk untuk menangani anak-anak jalanan ini gitu. Bagaimana aksesnya ke mereka seperti itu. Akhirnya direkomendasikan oleh salah satu profesor, waktu itu Profesor Irwanto dari Atmajaya. Kebetulan kenal KDM dan dia juga concern dengan isu anak jalanan. Yang direkomendasikan adalah Sahabat Anak dan Yayasan KDM. Oh gitu. Jadi yang pertama kali ikut itu sebenarnya Yayasan TENS tadi ya? Betul, yang mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri. Ya. Hanya karena mereka nggak punya experience di situ, lalu mengajak Sahabat Anak dan Yayasan KDM. Betul, karena yang punya akses, punya kenalan juga di daerah untuk yayasan-yayasan sosial yang bergerak di anak jalanan itu kebetulan Sahabat Anak dan KDM. Ya. Gitu. Pada tahun 2014 event ini kan diselenggarakan di Brasil. Itu bagaimana caranya tuh mengumpulkan anak-anak itu? Apakah memang anak-anaknya sudah ada atau ada semacam seleksi atau seperti apa? Ya, yang 2014 ini agak menarik ya karena nanti 2018 sistemnya udah berbeda nih waktu kita ikutan lagi. Nah, kalau yang saya cerita di 2014 waktu itu seleksinya diselenggarakan di 7 kota di Indonesia. Betul. Di mana aja tuh? Ada di Makassar, kemudian ada di Palembang. Terus habis itu ada di Medan ya. Terus ini Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya. 7 kota itu ya. 7 kota. Okay. Gitu, dan dalam seleksinya itu yaitu masuknya sama lewat yayasan atau organisasi sosial yang bergerak di isu anak-anak jalanan di 7 kota tersebut. Mereka boleh merekomendasikan anak-anak yang ada di bawah binaannya untuk bisa ikutan seleksinya seperti itu. Jadi anak-anaknya dibilang sudah ada atau enggak, mereka seleksi tuh waktu itu. Jadi kurang lebih dari 7 kota itu sekitar 500 anak yang diseleksi. Banyak juga ya? Ya, lumayan. Itu laki-laki aja atau laki-laki dan perempuan? 2014 tuh kita ikutan 2 tim kebetulan coach. Jadi ada tim laki-laki dan tim perempuan. Tapi jumlah pendaftar mungkin ya tetap lebih banyak laki-laki ya dibandingkan perempuan gitu. Jadi kalau perempuan waktu itu saya rasa juga nggak banyak nih yang mendaftar gitu ikutan seleksi. Jadi 500 anak itu diseleksi. Lalu kalau nggak salah setelah itu ada 30 anak. 30 anak yang terpilih untuk ikutan dari 7 kota itu ada dari 7 kota, betul, dari 7 kota. Memang yang paling banyak waktu itu dari Surabaya ya yang terpilih. Surabaya ya. Ya, untuk jadi si top 30-nya ini, top 30-nya ini. Dan memang anak-anak yang boleh ikutan sebenarnya harus punya experience di jalan, tapi dia sudah dibina nih sama lembaganya masing-masing. Nah, maksudnya bukan liar gitu ya. Artinya ada berada di bawah yayasan gitu. Ya, sudah dibina oleh si yayasannya itu gitu. Dan juga kita memprioritaskan anak-anak yang sebenarnya putus sekolah gitu. Karena kita berharap ini bisa jadi bridging-nya mereka kan untuk masa depannya mereka. Nah, itu pertama kali di Brazil ya dengan 2 tim. Kemudian lanjut lagi di 2018. Ya, jadi ketika 2018 ini agak beda. Kalau tadi 2014 itu si TEN yang mendaftarkan diri, 2018 ini Yayasan KDM yang maju. Yayasan KDM yang maju karena tapi TEN-nya masih ikut serta atau? Masih. Jadi karena requirement-nya si Street Child United ini makin lama makin tinggi nih. Karena beberapa kali pengalaman kayak yang di 2010 tuh ada yang ternyata dari akademi. Gitu. Di 2014 kayaknya juga agak terulang lagi gitu kan. Jadi dia benar-benar selektif, dia nggak. Jadi panitia lebih ketat lagi nih ya untuk memilih peserta yang akan ikut serta ya. Iya, jadi mereka memang syarat utamanya harus yayasan yang bentuknya badan sosial. Badan sosial. Iya, seperti itu. Tapi tetap ada kayak semacam seleksi gitu atau?
Untuk anak-anaknya. Untuk anak-anaknya. Iya. Nah, yang 2018 ini agak berbeda karena kemudian animonya dari tahun ke tahun itu ternyata lebih tinggi ya. Iya. 2010 8 negara, 2014 itu 15 negara. Di 2020 2018 itu ada sekitar 20-an negara yang ikutan. 20 negara. Iya, dari seluruh benua ya. Dari seluruh benua ya. Australia nggak ada sih. Oh. Memang yang isi anak jalanannya kenceng ya, Iya. gitu. Dan biasanya dapat spesial tuh tuan rumah kan. Iya, gitu. betul. Nah, jadi karena animonya meningkat, mereka meminta setiap peserta yang mendaftar untuk memilih, kamu mau pilih tim laki-laki saja atau tim perempuan saja. Oh, gitu. Jadi di 2018 akhirnya sepakat nih. Jadi PEN, Sahabat Anak, dan KDM itu kemudian membentuk konsorsium sih pada akhirnya pasca 2014 itu kita bentuk konsorsium namanya Garuda Baru, dan itu akan selalu jadi brand untuk anak-anak yang pergi ke Street Chart World Cup dengan nama si Garuda Baru. Garuda Baru. Nah, jadi dari Garuda Baru ini kita ada konsorsium. Nah, 2018 kita tetap bekerja sama dengan Sahabat Anak dan Yayasan TEN tadi. Cuman saat ini leadingnya untuk masuk itu atas nama KDM untuk legalitasnya dan segala macam itu. Nah, seleksinya tetap ada sih, coach. Tetap ada ya, pada karena kita seleksinya. pilih tim laki-laki. Oh, di 2018 hanya laki-laki. Hanya laki-laki karena diminta untuk memilih waktu itu kita kenapa tim laki-laki? Karena tim laki-laki itu karena tim perempuan waktu itu nggak banyak sih anak-anaknya. Animonya masih belum lah. Kita akhirnya membentuk satu program yang kemudian memang kita tawarkan ke komunitas-komunitas kan setelah itu. Nah, dari situ kita lihat adik-adik yang sudah dibina melalui program itu tuh ternyata nggak banyak yang perempuan gitu. Akhirnya udahlah kita lanjutin laki-laki dulu.